Kalian tahu sendiri film ini dibintangi oleh aktor favorit admin, Keanu Reeves, dan aktor-aktor lainnya yang main di film ini. Tanpa banyak ngobrol lagi, kita langsung aja merangkum alur ceritanya. Bang John Wick terlihat babak belur dan sepertinya John Wick mengalami masalah yang cukup serius. Gimanakah ceritanya dan apakah cikal bakal masalahnya? Dan inilah John Wick Chapter 1. Beberapa hari yang lalu, John Wick menjalani hidup layaknya om-om jomblo pada umumnya. Minum kopi, sarapan, dan hal-hal normal pada umumnya. Di kehidupan sehari-harinya, John Wick selalu dibayang-bayang oleh mendiang istrinya yang diketahui beberapa hari lalu meninggal dunia. Mendiang istri John Wick memberikan kenang-kenangan berupa seekor anjing kepadanya sebagai bentuk cinta mereka berdua. John Wick sangat terharu membaca surat wasiat dari istrinya itu. Lantas John Wick pun sangat menjaga dan mencintai anjing yang diberikan mendiang istrinya itu. Pada suatu hari, John Wick dan anjingnya keluar rumah dengan mengendarai mobil Mustang yang sangat bagus sekali. Kemudian John Wick sampai di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobil Mustangnya. Tak sengaja, datanglah 3 orang pemuda Rusia. Di antara 3 orang itu ada seseorang bernama Yosef mendatangi John Wick karena terkesan melihat mobilnya dan menawar John Wick untuk mobil Mustang itu. Tetapi John Wick enggan untuk menjualnya. Dan Yosef merespon perkataan John Wick dengan perkataan kasar memakai bahasa Rusia. Ternyata John Wick mengerti bahasa Rusia dan mengatakan sebaliknya kepada Yosef. Singkat cerita, pada malam harinya ketika John Wick sedang enak tidur, ia terbangun mendengar anjingnya menggonggong di lantai rumah bawahnya. Lantas John Wick pun mengecek ke bawah rumahnya. Dan tiba-tiba Yosef dan 2 temannya menyerang John Wick dari belakang. Yosef pun dengan kejamnya membunuh anjing John Wick. Dan ketika John Wick sadar dari pingsannya, ia sangat sedih sekali melihat anjingnya yang merupakan titipan mendiang istri tercinta sudah die. Ia pun menguburkan anjing itu dengan penuh kesedihan. Dan tentunya John Wick tidak akan pelangak-pelongok saja melihat satu-satunya peninggalan istrinya sudah die. Ternyata bahwa motif Yosef menyerang John Wick untuk mencuri mobil Mustangnya itu. Kemudian Yosef menemui bos curanmor bernama Aurelio untuk memasukkan STNK mobil curian itu. Dan terlihat Aurelio sangat cemas sekali karena ia mengetahui bahwa itu merupakan mobil Bang John Wick. Dan memukul Yosef karena terus membacot akan mengadukan penolakan mobil itu kepada ayahnya yang diketahui bernama Vigo yang merupakan rekan bisnis Aurelio. Dan siapakah John Wick sampai-sampai Aurelio, seorang curanmor hebat, sangat gemper hanya mendengar namanya. Makanya tonton videonya sampai akhir. John Wick pun menyadari bahwa Yosef akan menemui Aurelio. Dan tentunya Aurelio menerangkan kepada John Wick bahwa mobilnya dicuri oleh Yosef, anak Vigo. Dan ia pun meminjam mobil kepada Aurelio untuk menyelesaikan permasalahan ini. Setelah itu Aurelio mendapat telepon dari Vigo menanyakan alasannya memukul Yosef. Ia pun menjawab bahwa Yosef mencuri mobil John Wick dan membunuh anjingnya. Setelah menerima telepon itu, terlihat Vigo nampak ketakutan selepas mendengar nama John Wick. Kemudian Vigo bertemu dengan Yosef dan memukulnya atas kegoblogan yang ia perbuat. Yosef pun heran, hanya karena mobil Vigo sangat marah terhadapnya. Vigo bukan marah, tetapi ia takut jika John Wick aka Baba Yaga membunuh mereka. Ternyata bahwa John Wick merupakan pensiunan pembunuh bayaran yang pernah bekerja sama dengannya. Konon hanya menggunakan pensil, John Wick mampu membunuh 3 orang. Tentunya ini jadi ancaman bagi siapapun yang berurusan dengan John Wick, termasuk juga Vigo. Namun 4 tahun yang lalu John Wick pensiun karena ditobatkan oleh mendiang istrinya. Dan baru-baru ini Yosef baru saja membangunkan macan tertidur. Walaupun demikian, Vigo tetap akan melindungi anaknya itu. Sedangkan John Wick sudah mempersiapkan beberapa senjata yang ia kubur berbulan-bulan di coran. Di situ pun Vigo mencoba untuk menelpon John Wick dan memediasi permasalahan ini. Tetapi John Wick langsung ia tutup. Karena tidak ada jalan yang lain, Vigo pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi John Wick. Sementara itu, John Wick yang menyadari hal ini akan terjadi, langsung bersiap kembali lagi untuk membunuh.
Di tengah-tengah membantai anak buah Vigo, John Wick kedatangan polisi, tetapi polisi itu mengetahui bahwa John Wick merupakan pembunuh bayaran. Dan sepertinya hal ini sudah biasa dilakukan oleh John Wick. Setelah itu John Wick menelepon pembersih mayat yang biasa dipanggil makan malam bernama Charlie untuk membersihkan jasad-jasad orang yang telah dibunuhnya. Ia pun memberikan koin emas sebagai bentuk bayaran Charlie. Ada apakah dengan koin emas itu? Tonton videonya sampai akhir, nanti dijelaskan. Sementara itu, Vigo yang sudah linglung menghadapi hal ini menyuruh anak buahnya untuk menyembunyikan Yosef di klub malam teredan bernama Red Circle. Kemudian ia menemui teman John Wick dan juga pembunuh bayaran yang masih aktif bernama Marcus, menawarinya untuk membunuh John Wick dengan bayaran 2 juta US dollar atau 26 miliar rupiah. Walaupun Marcus merupakan teman John Wick, tetapi ia menerima tawaran Vigo. Sementara itu, John Wick memutuskan cabut dari rumah pergi ke Hotel Continental yang merupakan paguyuban pembunuh bayaran untuk berlindung. Admin jelaskan dulu struktur agensi pembunuh bayaran yang pernah John Wick naungi. Ada 2 tingkatan, pertama high table, namanya juga high berarti yang paling tinggi. Dan Continental merupakan anak atau cabang dari high table. Semuanya terikat kepada pembunuh bayaran seperti John Wick dan pembunuh bayaran yang berada di seluruh dunia. Ngerti kan? Mereka memiliki koin emas yang admin tadi maksud sebagai media transaksinya. John Wick membooking kamar di Continental cabang New York untuk berlindung karena Continental merupakan wilayah paling aman, haram bagi siapapun melakukan bisnis pembunuhan di hotel itu. Singkat cerita, John Wick menemui manajer Continental bernama Winston menyampaikan bahwa tujuan ia ke Continental tidak akan kembali lagi menjadi pembunuh bayaran dan tujuannya hanya untuk mencari Yosef. Tetapi dengan kedatangan John Wick ke Continental seolah-olah John Wick kembali lagi menjadi pembunuh. Dan untungnya Winston memberitahu keberadaan Yosef yang sedang disembunyikan dengan sangat ketat di klub Red Circle. Lantas John Wick pun langsung bergegas membantai orang-orang yang melindungi Yosef. Thank you, sir. Kemudian John Wick membunuh teman Yosef yang pada waktu itu terlibat mencuri mobil dan membunuh anjingnya. Where's Joseph? Sampailah John Wick di tempat persembunyian Yosef. Tetapi ia harus melawan bodyguard-bodyguard yang mengawal Yosef. Walaupun berhasil mengalahkan puluhan bodyguard Yosef, tetapi John Wick gagal mendapatkan Yosef. Kemudian ia kembali ke Continental meminta kepada sang kasir Sharon untuk memanggil dokter. Untungnya luka tembak di perutnya tidak terlalu parah dan dokter menyuruh John Wick untuk tidak banyak bergerak. Tanpa ia sadari, si pembunuh Marcus sudah siap menembak di atap depan Continental mengincar John Wick. Namun Marcus tidak menembak John Wick, tetapi Marcus seolah-olah memberikan sinyal kepada John Wick karena pembunuh yang lain bernama Perkins hendak menyerang John Wick. Hey John. I noticed. Miss Perkins got a bed for lesson 3. Vigo's giving me 4 to break hotel rules. Dengan mudahnya John Wick mengalahkan Perkins dan menanyakan keberadaan Yosef.
Perkins menjawab bahwa ada sebuah gereja tempat Vigo menyimpan kedok uang kotornya. John Wick tidak membunuh Perkins karena ia mengingat jika membuat kekacauan di Continental akan mendapat pelajaran dari manajer Winston. Dan John Wick menitipkan Perkins kepada pembunuh bayaran yang lain untuk sementara disimpan sampai dilepaskan menerima hukuman dari Winston. Keesokan harinya, John Wick pun langsung mendatangi gereja yang merupakan kedok penyimpanan uang Vigo. Dan kembali lagi, John Wick harus olahraga tangan. My son, how might I help you? Знаю. Open it. Just don't do Myers to меня можешь оставить закрыть. Setelah dihadapkan dengan harta-harta Vigo, John Wick langsung membakarnya. Ternyata aksi itu hanya pancingan semata supaya Vigo muncul menemui pendeta KW itu. Lantas John Wick pun kembali lagi harus peregangan tangan. Tetapi di penyerangan kali ini, John Wick berhasil dikalahkan oleh Vigo, dan ia pun disekap di sebuah ruangan. Jelas, Vigo sangat terpukau dengan keahlian John Wick, tetapi ia juga sangat marah atas pembakaran harta yang ia miliki. Tetapi John Wick sangat kecewa atas pembunuhan terhadap anjing yang merupakan satu-satunya hadiah terakhir dari mendiang istrinya. Dan jelaslah, John Wick tetap ingin nyawa Yosef di tangannya. Kill that from me! So you can either hand over your son, living alongside him! Dan ketika John Wick hendak dibunuh, tiba-tiba tembakan Marcus menyelamatkannya. Dan John Wick berhasil kembali bertarung. John Wick berhasil mengejar Vigo dan menanyakan keberadaan Yosef sekaligus diancam. Setelah diancam oleh John Wick, Vigo tidak bisa apa-apa kecuali mengungkapkan keberadaan anaknya itu. Lantas John Wick pun menemui tempat persembunyian Yosef dan kembali lagi, ia harus olahraga tangan. Dan pada akhirnya, John Wick berhasil membunuh Yosef dengan kejam. Sebentar dulu, ini bukan endingnya. Setelah menyelesaikan masalah ini, John Wick bergegas pergi ke Continental. Sebagai bentuk konsentrasi kekacauan tadi malam, Winston memberikan John Wick sebuah mobil Mustang keluaran terbaru yang sangat admin ingin sekali. Kemudian John Wick bertemu dengan Marcus dan ia sangat berterima kasih sekali karena hampir 2 kali Marcus berhasil menyelamatkannya. Setelah bertemu John Wick, ketika Marcus kembali ke rumah, ia dihadapkan dengan Vigo yang tidak terima dirinya dikhianati oleh Marcus. Dan Vigo pun memberikan pelajaran kepada Marcus. Walaupun Marcus sempat melawan, tetapi Vigo berhasil mengalahkannya. Setelah membunuh Marcus, Vigo bersiap untuk pergi dari kota itu menaiki helikopter. Karena ia pasti menyadari bahwa John Wick tidak akan pelangak-pelongok saja atas pembunuhan terhadap sahabatnya itu. Lantas John Wick pun yang menyadari hal ini akan terjadi, langsung mendatangi rumah Marcus dan ia sangat sedih sekali melihat jasad Marcus yang sudah die. Sementara itu, Perkins walaupun sudah keluar dari Hotel Continental, tetapi ia harus kehilangan nyawa atas perbuatannya membunuh orang titipan John Wick dan melakukan penyerangan kepada John Wick di Hotel Continental. Inilah hukuman bagi yang melanggar peraturan Continental. Sedangkan John Wick di tengah kehampaannya melihat jasad Marcus, Winston memberitahu bahwa Vigo sedang menuju helikopter dan memberitahu lokasi keberadaannya. Lantas John Wick pun langsung mengejar Vigo memakai mobil Mustang yang sangat edan sekali. Tuhan tetap Nadia. Satu persatu anak buah Vigo dikalahkan.
Hingga akhirnya John Wick berhadapan langsung dengan Viggo. Good seeing you, Dom. Akhirnya, bapak-bapak Viggo berhasil dikalahkan oleh John Wick. Kemudian John Wick terpapar kesakitan sekaligus memandang rekaman mendiang istrinya semasa mereka berdua menjalani asrama. Dan itulah cikal bakal scene awal tadi. Kemudian John Wick masuk ke sebuah ruangan yang ternyata itu merupakan tempat penampungan hewan. Ia pun mencoba mengobati dirinya sendiri dengan obat seadanya. Tak sengaja John Wick melihat anjing yang menatapnya. Dan ia pun memutuskan untuk mengambil anjing itu. Kemudian ia kembali pergi ke rumah dengan membawa anjing itu. Film pun ending. Film yang sangat-sangat seru sekali ya. Menurut admin film ini layaklah ya mendapatkan nilai yang cukup tinggi ya. Kalau video ini sampai 1000 like, nanti admin review film John Wick Chapter 2. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa juga subscribe juga gak apa-apa. See you next time.